Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik, waktunya lagi di malam hari ini. Baik, segera kita simak bersama pendengar tafsir pembahasan ayat Al-Quran lagi di malam hari ini oleh guru kita Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-143 dan 144 dari surah As-Saffat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ditelan oleh ikan besar, kemudian berada di dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan sebab Nabi Yunus diselamatkan. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata bukan karena Nabi Yunus ini sebelumnya adalah orang yang banyak bertasbih, maka dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan hingga hari kebangkitan. Dimaklumi bahwa Nabi Yunus alaihi salam, beliau melakukan kekeliruan ketika beliau meninggalkan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur beliau akan hal tersebut ketika beliau menumpangi perahu dan perahu itu kelebihan penumpang, maka harus ada yang diturunkan dari perahu supaya perahunya bisa selamat. Maka diadakan undian, dan tiap kali diundi selalu Nabi Yunus yang keluar namanya. Maka dilemparlah beliau ke laut, ditelan oleh ikan besar. Kemudian Allah selamatkan. Diselamatkannya itu disebutkan di sini sebab keselamatannya. Nah, ini penting untuk kita renungi, sebab ini pelindung kita dari hal yang menyelamatkan kita di kondisi-kondisi genting, di kondisi-kondisi yang mengancam. Bagaimana cara memperoleh keselamatan? Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai kata bukan karena beliau itu kana, hal yang dahulunya atau suatu sifat yang terus-menerus beliau berada di dalamnya, itu bisa diartikan dua makna. Di sebelumnya itu beliau orang yang selalu bertasbih, dan selalu beliau bertasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin, termasuk orang yang banyak bertasbih. Apa arti bertasbih di sini? Ini kalimat tasbih dalam penggunaan Al-Quran banyak maknanya. Karena itu di kalangan ahli tafsir ada yang menafsirkan tasbih bermakna banyak melakukan salat, minal musallin. Dan ada yang mengatakan tasbih itu bermakna banyak berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga ada yang mengatakan bahwa tasbih adalah minal abidin, dari orang yang banyak melakukan ibadah. Dan yang keempat ada yang mengatakan tasbih di sini yaitu ucapan Nabi Yunus yang diterangkan di ayat yang lain di surah Al-Anbiya. Ketika disebutkan kisah Nabi Yunus di situ, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jadi mengatakan bahwa tasbih itu ucapan beliau ketika di perut ikan. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Sesungguhnya saya termasuk orang yang berbuat kezaliman. Itu semuanya tasbih. Itu semuanya tasbih. Dan dari kaidah di dalam penafsiran, ketiga ayat itu bisa mengandung berbagai makna, maka asalnya seluruh pendapat ahli tafsir itu diterima dan dimasukkan di dalam cakupan konteks ayat yang luas. Karena itu para ulama berbicara tentang makna tasbih itu pembahasan yang luas sekali. Ada buku yang ditulis ya di belakangan dari sebagian disertasi di perguruan tinggi tentang makna tasbih dalam 2 jilid. Dan bagus menguraikan tentang kandungan-kandungannya. Dari makna tasbih itu berupa tauhid, tidak ada kesyirikan, berupa dzikir, kemurnian ibadah, sholat. Itu semuanya ada penggunaan-penggunaannya. Dan luas kata dari tasbih itu. Jadi yang menyelamatkan beliau itu adalah banyak bertasbih. Ya sisa kita dalami, kita selami makna dari tasbih itu. Karena itu dari sholat itu, betul sholat itu penyelamat. Sholat itu menyelamatkan hamba. Demikian pula banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ibadah. Ibadah itu lebih luas cakupannya. Sholat, zikir masuk dalam ibadah. Itu juga penyelamat. Sebagaimana kalau dia banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini juga penyelamat. Pelindung. Iya. Ini makna sangat penting ya. Diingatkan di masa-masa pandemi. Sebab ini diantara benteng kita, pelindung kita. Banyak bertasbih. Iya. Di 2 ayat ini dikatakan oleh Al-Baydawi rahimahullah. Kata beliau, fihi hathun ala ikthari dzikr wa ta'zim li sya'nihi. Kata beliau, terdapat di dalamnya anjuran untuk banyak berzikir. Nah, ini beliau ketika diartikan tasbih banyak berzikir, maka itu tentunya anjuran untuk banyak berzikir. Wa ta'zim li sya'nihi. Terdapat pengagungan akan zikir itu. Wa man aqbala alaihi fis sarra akhadha bi yadihi inda ad-dharra. Siapa yang ketika di masa lapang, di masa suka, di masa senang, dia selalu menghadap kepada Allah, banyak beribadah, bertasbih, berzikir, maka di masa dia tertimpa musibah, tertimpa kesusahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memegang tangannya, akan menyelamatkannya, melindunginya. Iya. Dan ini Nabi Yunus alaihi salam punya dari ketaatan, dari ibadah, dari amalan salih, dari tasbih. Sebelumnya beliau punya hal itu, sebelum beliau ditelan oleh ikan. Maka dari ibadah, dari tauhid, dari amalan salih, dari tasbihnya ini menyelamatkan beliau ketika beliau tertimpa kesusahan, ditelan di perut ikan. Maka itu penyelamat. Kalau seorang ingin punya sesuatu yang menyelamatkannya, paling pokoknya dia perbaiki tauhidnya kepada Allah. Sebab itu kandungan pokok dari tauhid dan makna tauhid. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Muhammad, berdakwalah kalian ke jalan Rabb kalian. Katakanlah ya Muhammad, inilah jalan
inilah jalanku, saya dan orang-orang yang mengikuti berjalan di atasnya. Berdakwah di atas basirah, di atas ilmu, keyakinan. Dan maha suci Allah, tasbih di situ. Saya tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Saya tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih indah ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal saleh dan dia berkata termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan tauhid. Pembahasan tauhid. Iya. Maka tauhid itu penyelamat. Sebagaimana seorang itu kalau dia menjaga sholatnya, itu hal yang menyelamatkan. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah saja, subhanallah ya. Nabi SAW menjelaskan tentang sholat duha, 4 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba di awal siang, yaitu di waktu duha, itu akan menyebabkan dia dicukupi hingga akhir harinya. Jadi itu menjadi pelindungnya, padahal ini sholat sunnah. Bagaimana kalau dia menjaga sholat 5 waktu? Sholat wajibnya yang mencakup seluruh kebaikannya siang dan malam. Tapi yang menjadi masalah itu kadang seorang sholat, dia kurang bagus di dalam sholatnya, ada masalah di dalam sholatnya. Sehingga manfaat-manfaat dari sholat itu kurang dia rasakan. Demikian pula kalau dia banyak berzikir kepada Allah. Sebab kalau dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu mengingatnya. Dia selalu menghadap kepada Allah dengan banyak berserah diri dan mengingatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaganya dan melindunginya. Maka ini semuanya dari sebab-sebab seorang diselamatkan, dan itu masuk dalam kategori tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi andai kata beliau bukan orang yang banyak bertasbih, sebelumnya bukan orang yang punya banyak ibadah, ketaatan dan tasbih, maka beliau akan la labitha fi batnihi, maka beliau akan berdiam lama. Berdiam lama ini ya diterangkan sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai hari dibangkitkan. Sampai hari dibangkitkan. Nah ini dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ikan ini bisa hidup sampai hari kiamat. Dan seorang bisa berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ikan ini berada di dalam kegelapan, Jadi Nabi Yunus di dalam perut ikan gelap, ikannya sendiri berada di tempat yang gelap, dibungkus dengan kegelapan. Subhanallah. Panada fil dhulumat, dan beliau memanggil Allah, bermunada kepadanya. Kegelapan di atas kegelapan, dalam kegelapan di atas kegelapan. Iya. Beliau akan, andai kata bukan dari orang yang bertasbih, akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Maka ini diantara benteng untuk seorang hamba. Jelas kaidahnya di dalam Al-Quran, sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menggolongkan kita kepada orang-orang yang banyak bertasbih dan memahami makna tasbih ini luas di dalam mengerti cakupannya, karena mensucikan Allah itu tasbih, mensucikan Allah itu mensucikannya di dalam rububiyahnya, mensucikannya di dalam uluhiyahnya, mensucikannya di dalam nama-nama dan sifatnya, mensucikannya dalam agama dan syariatnya, mensucikannya dalam ketentuan dan takdirnya. Mensucikan Allah bermana lakukan sholat, mentauhidkannya, beribadah kepadanya, banyak berzikir, banyak membaca dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga ini semua menjadi hiasan di dalam kehidupan kita, dari pakaian yang selalu melindungi kita dari segala keburukan dan kejelekan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.
Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik pendengar 88,4 FM An-Nasiha Sakinah